Sayang, kamu kok lama banget sih di dalamnya? Aku capek nungguin kamu. Maaf sayang. Sayang, sebentar lagi kita bakal resmi jadi suami istri sayang. Beneran? Yes. Delin, kenalin. Ini Rania, istriku yang sebenarnya. Makasih ya Kak Delin, karena kamu udah merestuin hubungan aku sama Mas Romi. Dasar cewek gak tahu malu. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Sampai ketemu di pengadilan ya. Ayo sayang. Aku gak nyangka pernikahanku bisa sehancur ini. Ini semua gara-gara... Sayang, aku kepikiran gimana kalau PT Jaya Manunggal aku yang handle. Tapi itu kan perusahaan keluargaku. Harusnya aku yang... Iya, aku tahu. Tapi kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu perlu bantuanku untuk handle semuanya. Kamu percaya kan sama aku? Kamu cinta kan sama aku? Iya, aku cinta sama kamu. Cuma kamu satu-satunya keluarga yang aku punya. Jadi gimana sayang? Kamu silakan ambil alih urus perusahaan warisan kakekku. Makasih banget ya sayang. Aku cinta sama kamu. Apa? Telah resmi dijual? Gak mungkin. Gimana bisa suamiku tega menjual perusahaanku? Tega-teganya kamu jual semua aset keluargaku. Mau kamu apa sih? Perusahaan itu terlalu besar buat kamu. Uangnya juga lebih berguna buat aku dan anakku. Anakmu? Anakmu siapa? Mas? Apa ini akhir cerita hidupku sebagai pewaris PT Jaya Manunggal? Dikhianati, diselingkuhi, dan akhirnya sia-sia. Kok aku masih hidup? Kok nggak ada yang sakit? Kenapa aku di tempat ini? Sayang, kenapa? Kamu kok kayak gitu? Kenapa aku nikah sama Romi lagi? Bukannya 5 tahun yang lalu aku udah nikah sama dia. Sayang, kok kamu ngomong gitu sih? Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak boleh nikah sama dia. Aku nggak boleh ngulang neraka itu lagi. Ada apa sih sayang? Rom, dengerin ya. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kejadian 5 tahun lalu jangan sampai terulang lagi. Delin, kamu kenapa sih kabur? Ini kan hari pernikahan kita. Jadi Romi sama Rania udah selingkuh dari 5 tahun yang lalu. Dasar gila. Dia masih belak-belakan bawa selingkuhannya. Dia sekretaris aku. Delin, kamu kenapa sih jadi aneh gini, Delin? Pernikahan kita batal. Jangan halangin aku. Aku mau ke rumah sakit. Delin! Bu Delin kok bisa di sini? Bukannya harusnya ini hari pernikahan Ibu dengan Pak Romi? Saya mau nemuin kakek, papa sama mama. Maafkan saya, Bu. Tapi Pak Presdir, Papa dan juga Mama Ibu sudah nggak ada. Apa? Saya sudah coba menghubungi Bu Delin, tapi nomor yang saya telepon tidak aktif, Bu. Nggak mungkin Mika. Pemakaman mereka akan dilakukan hari ini, Bu. Hari ini. Bahkan di kehidupan keduaku, aku masih aja gagal menyelamatkan keluargaku. Kejadian ini persis seperti 5 tahun yang lalu. Aku nggak akan membiarkan kejadian itu terulang lagi. Aku akan mengambil semua yang menjadi milikku. Romi, lihatlah, kali ini kamu yang bakal kalah. Sayang, aku tahu ini masa yang sulit untuk kamu. Kali ini, aku gak bakal kemakan omongannya. Sayang, aku gak mau kamu sendirian. Aku mau nemenin kamu selamanya. Kita tetap nikah dulu ya. Ini semua aku lakuin supaya aku bisa jaga kamu sampai akhir hayat kamu. Demi menjaga keharmonisan keluarga besar kita.
Kenapa perasaanku tiba-tiba berubah? Apa aku harus tetap menolak pernikahan ini? Atau aku harus mencoba menjalani hidup sama Romi dan memperbaiki rumah tanggaku? Kenapa nggak diangkat? Nggak apa-apa sayang, nggak penting. Angkat aja, santai kok. Halo. Kok hari ini aku nggak bisa? Ya, aku matiin dulu. Sayang, aku ada meeting mendadak di kantor. Aku harus pergi. Bodohnya dulu aku percaya kalau dia beneran meeting. Jelas-jelas itu telepon dari Rania. Kali ini aku nggak akan jatuh ke perangkapmu lagi, Romi. Kek, maafin Delin. Delin gak bisa nyelamatin kakek, papa dan mama. Siapa yang nyelimutin saya? Selamat pagi Bu Delin, ini saya buatkan minum. Kamu yang nyelimutin saya pakai jas ini? Bukan Bu, mungkin Pak Romi. Permisi. Romi? Sejak kapan dia peduli sama aku? Kayaknya dulu di kehidupan sebelumnya aku juga mengalami hal ini. Tapi aku juga nggak tahu siapa pemiliknya. Radit? Jadi, Radit kakaknya Romi udah pulang dari luar negeri. Maaf ya kak, aku jadi ngomong duluan. Karena papa sama mamaku lagi di luar negeri. Kakak jadikan nikah sama aku? Maaf ya Delin, aku belum mau menikah. Tapi kan kak, risikonya kakak nggak bakal bisa megang perusahaan warisan keluarga kakak. Itu nggak penting, karena berkat itu juga sekarang aku bisa tinggal di luar negeri kan. Terus siapa yang bakal kelola perusahaan keluarga kakak? Romi mungkin. Maaf ya Delin, aku harus pergi dulu. Aku yakin Kak Radit pasti ada di sini. Hai Kak Radit. Hai Delin, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Dulu dia menolak menikah denganku. Sekarang, kenapa Tuhan mempertemukan aku dan dia lagi di kehidupan ini? Aku datang ke sini untuk membalikin jas kakak. Makasih ya kak. Sama-sama Delin. Kakak datang ke sini untuk apa? Aku datang ke sini untuk melayat. Aku tahu orang tua kamu itu sangat berharga buat kamu kan. Delin, kamu kelihatannya capek banget. Jangan lupa istirahat ya. Kak Radit masih sama kayak dulu ya. Perhatian banget. Beda banget sama adiknya. Apa ini kesempatan buat mengubah nasibku? Aku pergi duluan ya. Kak tunggu. Aku butuh ngobrol sama kakak. Berdua aja. Oke. Kamu mau ngobrolin apa? Ini adalah momen paling penting. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kak Radit, kakak bakal balik ke luar negeri. Emangnya kenapa? Kamu mau ikut aku ke luar negeri? Kalau dibolehin sih, aku bakal ikut kakak ke luar negeri. Sudahlah Delin, kamu jangan terlalu ngejar aku. Sebentar lagi, kamu itu akan menikah dengan Romi. Dia akan jadi calon suami kamu. Udah enggak kak. Sekarang
aku bukan calon adik ipar kakak lagi. Aku datang ke sini sebagai pewaris perusahaan PT Jaya Manunggal. Oke, aku paham. Jadi kamu mau apa? Aku butuh seseorang untuk melanjutkan perusahaan keluargaku. Dan sepertinya Kak Radit orang yang tepat untuk bantuin aku. Tenang, tenang. Ini dia saatnya. Kak Radit, ayo menikah denganku.